Selanjutnya pada sekitar tahun 1911 ya, seorang fisikawan berkebangsaan Inggris lagi yaitu Rutherford menemukan sebuah eksperimen ya, melakukan sebuah eksperimen yaitu penghamburan sinar alfa atau partikel alfa pada sebuah lempeng tipis emas. Nah, di dalam eksperimennya ini beliau mendapatkan data bahwa ada sebagian besar dari partikel alfa ini dibelokkan, berarti dia mengenai suatu partikel yang bermuatan positif pula, karena partikel alfa bermuatan positif. Ketika dibelokkan berarti dia mengenai yang positif. Kemudian ada sebagian kecil partikel alfa yang dipantulkan. Berarti partikel alfa ini tepat mengenai muatan positif yang memiliki massa. Jadi tepat mengenai inti yang bermuatan positif dan memiliki massa. Dan ada beberapa pula yang diteruskan, berarti dia melewati suatu ruang kosong di dalam suatu lempeng tipis emas itu. Nah, dari hasil percobaan ini kemudian Rutherford mengemukakan suatu teori bahwa atom itu merupakan memiliki bagian dari inti atom. Jadi beliau menemukan ya bagian dari subatom yaitu inti atom yang memiliki massa dan bermuatan positif, dan itu terpusat di dalam atom. Kemudian elektron-elektron itu adalah berada di sekelilingnya ya. Tetapi kemudian teori dari Rutherford ini, walaupun dia memiliki kelebihan yaitu dia mampu menemukan suatu inti atom ya, bagian subatom, tetapi kekurangannya adalah bertentangan dengan teori termodinamika ya, di mana bahwa teori termodinamika, jika partikel-partikel bermuatan itu bergerak ya, misalnya partikel bermuatan negatif, elektron itu bergerak, maka lama-kelamaan seiring waktu energi dari elektron itu akan hilang. Nah, jadi ketika hilang maka elektron itu akan jatuh ke inti, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya kemudian ada beberapa tahun kemudian ya, 2 tahun kemudian 1913 Niels Bohr muncul dengan teori baru bahwa elektron-elektron itu berada pada lintasan yang stasioner. Jadi elektron-elektron bergerak mengelilingi inti itu tidak sembarang, tetapi berada pada lintasan yang stasioner. Nah, untuk misalkan dia berpindah ya, elektron itu berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain, maka elektron itu ketika dia berpindah pada tingkatan atau lintasan yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi ya. Dia akan menyerap energi, dan itu adalah peristiwa dari eksitasi. Tetapi kalau misalnya ada perpindahan elektron dari keadaan yang tinggi, lintasan yang energi tinggi, ke lintasan yang energi rendah, maka dia akan memancarkan energi, dan itu adalah yang disebut dengan proses emisi. Jadi di teori Rutherford ini sudah mampu mengungkapkan tentang perpindahan elektron ya, tentang posisi elektron di dalam lintasan yang stasioner, dan juga bisa menggambarkan atau menjelaskan tentang perpindahan atau fenomena emisi dan eksitasi. Nah, kemudian muncul suatu teori mekanika kuantum, yaitu teori atom yang modern, di mana ada beberapa ilmuwan yang terlibat di situ, yaitu ada de Broglie, kemudian ada Schrödinger dan Heisenberg, di mana mereka kemudian menghasilkan teori bahwa partikel elektron mengelilingi inti atom itu merupakan suatu gelombang. Nah, karena merupakan gelombang, maka tidak ada ketentuan pasti di mana gelombang elektron itu didapatkan. Tidak ada posisi yang pasti ya dari gelombang. Karena partikel elektron bersifat gelombang, maka kita tidak bisa tidak tetap pada suatu posisi. Nah, kebolehjadian terbesar kita menemukan elektron itulah yang disebut sebagai orbital. Jadi teori mekanika kuantum atau teori atom modern itu muncul dengan teorinya tentang orbital elektron, bahwa elektron itu berada pada kebolehjadian terbesar, kita menemukan elektron itu berada pada orbitalnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ternyata teori atom itu atau model-model atom itu mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan ya,
perkembangan metode eksperimental di mana masing-masing teori itu saling melengkapi, ya, memiliki kelebihan dan kekurangan dan mereka saling melengkapi sehingga kita bisa mendapatkan suatu teori yang mendekati dengan kebenaran dengan data yang lengkap. Ya, baik. Kita akan menggambarkan ya beberapa teori itu dalam sebuah gambar, ya. Kita dapat meringkasnya seperti berikut. Yang pertama itu adalah Demokritus. Ya, Demokritus ya memberikan istilah atom, ya, terdiri dari dua kata yaitu a dan tomos, yaitu tidak dan terbagi. Jadi atom adalah sesuatu partikel yang tidak terbagi penyusun suatu materi. Kemudian teori Dalton, ya, beliau menggambarkan model dari atom itu hanya seperti sebuah bola pejal, ya. Sebuah bola pejal yang belum bisa menggambarkan tentang sub-sub atomnya atau muatan positif maupun muatan negatifnya. Nah, kemudian muncul teori Thomson yang menemukan elektron tadi. Ya, dia menggambarkan model atom itu seperti roti kismis, di mana atom itu merupakan bola bermuatan positif yang memiliki elektron-elektron di dalamnya. Jadi digambarkan seperti roti kismis, ya, bola atau rotinya itu adalah bermuatan positif dan kismis-kismisnya muatan negatif atau elektronnya. Kemudian model dari Rutherford, ya, beliau telah menemukan tentang inti yang bermuatan positif, ya, dengan elektron-elektron yang ada di sekelilingnya. Ya. Jadi elektron-elektron yang ada di sekelilingnya. Tapi beliau belum bisa menggambarkan lintasan dari elektron itu, ya. Kalau misalkan elektron itu berupa partikel yang bermuatan negatif, ya, menurut teori dari termodinamika tadi itu lama kelamaan kalau dia bergerak itu akan kehilangan energinya dan akan jatuh ke inti. Nah, pada kenyataannya tidak seperti itu, ya, elektron tidak akan jatuh ke inti. Makanya dia disempurnakan oleh teori Niels Bohr, ya, teori Bohr, ya, yang mengemukakan tentang atom itu digambarkan sebagai seperti mengandung inti dan elektron itu berada pada lintasan-lintasan tertentu yang stasioner, ya, yang stasioner. Jadi elektron di sini, ya, inti atom yang bermuatan positif di tengah. Kemudian muncul mekanika kuantum atau teori atom modern. Teori atom modern, ya, yang mengemukakan bahwa elektron itu tidak saja bersifat sebagai partikel, tapi dia juga bersifat sebagai gelombang. Sebagaimana sifat gelombang, maka dia tidak akan berada pada satu tempat, elektron modern. Jadi digambarkan seperti, ya, seperti ini. Jadi elektron itu tidak diam, tapi dia bergerak karena dia berupa gelombang. Dan yang paling kebolehjadian letak dari kita menemukan elektron itu berada pada orbital-orbital elektron. Ya, demikian mungkin penjelasan yang mungkin singkat, ya, tentang teori atom, tetapi saya harapkan bisa diambil manfaat dari ini dan saya memohon maaf atas kekurangannya. Nah, ada beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik dari materi tentang perkembangan teori atom ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita dengan begitu indah, dengan begitu kompleks, dengan begitu sistematis, ya. Ada tatanan yang sistematis di situ, dari yang paling kecil kemudian dibentuk kita menjadi sesuatu yang lebih besar. Kemudian kedua, Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 bahwa
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Bahwa di Quran ini Allah, di surat Ali Imran ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, siapa orang-orang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahwa orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dikala mereka berdiri, dikala mereka duduk, dikala mereka berbaring, ya, memikirkan tentang ciptaan Allah. Kemudian mereka berdoa, mereka berkata bahwa tidaklah Allah menciptakan ini dengan sia-sia. Mudah-mudahan kita bisa menjadi semakin bertambah ilmu kita, maka semakin kita bisa memahami eksistensi kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.